Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh bertemu kita kembali pada pagi hari ini ibadah kebaktian umum Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel di Cikarang dalam rangka Minggu Palmarum 5 April 2020. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari lagu praibadah kita Karya Terbesar. Amin, jemaat. Mari kita memuji Tuhan dan nyanyian kita, nyanyian rohani Metodis Kasih Allah.
Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Kami juga tidak mengasihi sama anak manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunilah kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan ciptaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan di dalam ibadat kami ya Tuhan. Sekalipun kami berada di berbagai tempat di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa melalui ibadah umum kami di tempat ini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam gedung gereja ini, dan Engkau ada di dalam rumah jemaat-Mu, di mana anak-anak-Mu sebagai gereja yang hidup ada di tengah-tengah umat-Mu pada saat ini untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kuduskan ibadah kami ya Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Seperti orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengakui iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah,
Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Responsoria dari Mazmur 31 ayat 9 sampai 16 kita bergantian. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat, karena sakit hati menginaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam peluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermukat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku sama-sama. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Gloria Patri. Warta jemaat kita pada minggu ini, Bapak Ibu bisa menyimak di dalam warta yang sedang di-share kepada kita sekalian untuk mempertegas akan ibadah kita pada warta kita pada hari ini, di mana pada mulai hari Senin kita akan masuk dalam minggu malam-malam Passion. Oleh karena itu, dalam rangka menjelang Jumat Agung, kita akan mengadakan ibadah malam Passion yang akan dilaksanakan setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis, di mana kita akan memulai ibadah jam 19 dan Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah masing-masing. Yang kedua, di dalam minggu Passion ini kita akan mengadakan puasa bersama. Puasa di mana kita akan mengadakan puasa mulai jam 6 sore sampai dengan jam 12 siang. Kenapa kita mengadakan jam 6 sore sampai jam 12 siang? Karena di tengah-tengah situasi saat ini supaya tidak terlalu loyo, makanya kita hanya sampai jam 12 siang saja. Setelah itu kita makan atau mendapatkan kekuatan dari ini. Tapi di dalam masa puasa ini kita berdoa dan membaca Alkitab masing-masing di rumah. Nah, lalu yang ketiga adalah bahwa pada Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 jam 9 kita akan ibadah mengikuti ibadah Jumat Agung, di
di mana akan dilaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus seperti di dalam warta saya pertegas lagi bahwa roti dan anggur Bapak Ibu menyiapkannya di rumah masing-masing. Dan pada saat ibadah nanti dipersiapkan di rumah masing-masing untuk memecah bersama di sana rumah, lalu dibagi-bagikan. Seorang bapak akan membagikan kepada istri dan anak yang sudah mengikuti perjamuan kudus dan akan dipimpin oleh boksu dari gereja untuk kita aba-aba bersama-sama untuk makan dalam perjamuan kudus ini. Lalu untuk ibadah Paskah tanggal 12 April 2020 sesuai dengan warta bahwa kita akan memulai ibadah pukul 5 pagi. Karena di rumah masing-masing tentu tidak usah transport ya. Jadi bangun jam 5 pagi untuk kita ibadah bersama. Lalu dalam rangka Paskah di rumah masing-masing mohon untuk disiapkan telur Paskah. Masak telur Paskah di rumah masing-masing. Lalu ada perlombaan untuk menghias telur Paskah berdasarkan keluarga masing-masing. Nanti difoto baru dikirim nanti ke panitia kebaktian, lalu nanti akan ditunjuk siapa jurinya untuk menentukan siapa pemenangnya. Jadi ada perlombaan ya, itulah satu kegiatan kita dalam rangka Paskah untuk dalam rangka Paskah dan Jumat Agung pada saat ini. Lalu komsel, sebenarnya komsel nggak ada. Komsel tidak ada karena kita Kamis Putih atau ini, jadi tidak ada komsel, tapi tetap ibadah di rumah masing-masing pada hari Kamis. Demikian warta jemaat. Lebih jelasnya lagi boleh dilihat di warta yang sudah di-share. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati dan senang kita bersama-sama tetap sehat dan di rumah saja. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan menyanyi. Sambil memberikan persembahan kita menyanyi nats persembahan diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyi dari nyanyian rohani Metodis 99, percayalah aku ya domba Kalvar. Percayalah aku ya domba Kalvar.
dan Allah sumber keselamatan. Kepadamu kami bersyukur karena kami boleh merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan yang telah memelihara kami sampai saat ini. Di tengah-tengah situasi yang saat ini masih membuat banyak orang merasakan tidak dapat berbuat apa-apa oleh karena keterbatasan yang saat ini melanda banyak manusia. Untuk itu kami bersyukur karena Tuhan masih tetap bersama dengan kami. Di tengah-tengah keterbatasan kami tidak mengurangi akan kasih kami kepada Tuhan dengan datang membawa diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Sebagai tanda sukacita atas setiap berkat yang Tuhan berikan, kami datang membawa akan persembahan kami. Kuduskan persembahan dari anak-anak ini ya Tuhan. Baik persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, semuanya itu sebagai tanda sukacita atas kebaikan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Cukupkan kebutuhan kami, cukupkan kehidupan kami, dan biarlah Tuhan memelihara kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami, dan biarlah dipergunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan lewat pelayanan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita menyanyi Kisah Hidupmu Sujud. Di salibmu ku sujud, meskipun ada nama Yesus kau harapanku.
Engkau yang sudah menolong kami dalam menjalani kehidupan kami 1 minggu boleh kami lalui, dan pada hari ini ya Tuhan, kami boleh datang menghadap Tuhan. Kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi bangsa di dunia ya Tuhan, yang mengalami pergumulan khususnya di dalam menghadapi penyakit dari virus COVID-19 yang saat ini melanda dunia, bahkan mematikan banyak manusia. Tuhan tolong Bapa supaya Engkau yang melawat. Kami tidak tahu apa rencana dan maksud Tuhan dari setiap peristiwa ini, tetapi kami percaya Tuhan bahwa semua itu tidak lepas dari rancangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa melalui peristiwa ini, kami umat manusia tidak membanggakan diri kami untuk menyatakan bahwa betapa terbatasnya dan betapa fananya hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Oh Bapa dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Republik Indonesia di dalam menangani akan virus penyakit ini, khususnya di Jakarta dan sekitarnya ya Tuhan, di mana banyak sekali yang terdampak akan virus corona atau COVID-19 yang saat ini memakan banyak jiwa di Jakarta dan sekitarnya. Tuhan tolong Bapa supaya melalui kuasa dan pertolongan Tuhan, Engkau lindungi seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa diberikan pertolongan daripada Allah. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang berduka oleh karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi oleh karena penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menghiburkan mereka supaya melalui pertolongan Tuhan mereka tetap dikuatkan dan diberikan ketabahan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk Gereja Metodis Indonesia. Kiranya Engkau juga memberkati akan pelayanan Gereja Metodis Indonesia, supaya melalui pelayanan Gereja Metodis Indonesia kami tetap percaya bahwa dengan karunia Tuhan, dengan apa yang bisa kami lakukan baik sekitar kami, baik kepada jemaat maupun di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan, kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah situasi seperti ini ya Tuhan. Oh Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk Bapak Bishop kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah Engkau memberkati Bishop kami di wilayah 1, wilayah 2, bahkan kota pengembangan. Biar Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan kepada mereka, supaya di tengah-tengah pelayanan mereka Tuhan terus pelihara. Begitu juga para DS pendeta dan guru Injil, kiranya Engkau lindungi, dan seluruh majelis dan warga gereja kami sama-sama dipelihara oleh Tuhan dan diberkati. Bapa di surga, berdoa juga Tuhan Gereja Metodis Immanuel Depok Cikarang, seluruh jemaat yang berada di rumah saat ini, baik yang tidak bersekolah, tidak bekerja, bahkan mungkin di rumah saja. Tuhan tolong Bapa, lindungi Bapa, supaya di tengah-tengah situasi seperti ini tidak membuat kami khawatir dan gentar, karena kami tahu bahwa Allah kami dalam Yesus adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Biarlah kami menjadi murid yang setia, taat, menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan yang telah memilih kami untuk menjadi murid-muridnya. Kami mesti Bapa, berkati pelayanan Gereja Metodis Indonesia, pembangunan Gereja Limpo yang saat ini sedang berjalan, lindungi juga tukang-tukang yang bekerja, supaya dijauhkan dari segala penyakit sehingga mereka tetap kuat dan sehat. Kami berdoa juga untuk para majelis pendeta dan guru Injil serta jemaat dan semua aktivis dalam gereja kami ya Tuhan. Tuhan lindungi dan sertai kami Bapa. Seluruh jemaat-Mu Tuhan berkati, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Bapa, dan biarlah pelayanan kami boleh tetap terarah kepada Tuhan saja. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini, walaupun kami terpisah-pisah di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap akan mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, menajamkan pendengaran kami sebagai seorang murid yang setia kepada Tuhan Sang Guru Agung, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita mendengarkan suara Tuhan dan firman-Nya, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan yang kehendak Tuhan laksanakan. Oh
Berdoa aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Agak cepat dikit. Kehendak Tuhan laksanakan, irit hatiku dan sucikan di hadiratmu. Ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan laksanakan, tolonglah aku yang berdebar. Sembuhkan Tuhan hati lara, Yesus penghibur Maha Kuasa. Amin. Tuhan, kami akan mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, pimpin kami Bapa dalam melalui ibadah kami saat ini. Kami boleh semakin dipertajam pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan sesuai amanat gereja kita, diambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9 dan Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 kita baca nanti. Demikian firman Tuhan saya baca bagi kita. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi aku mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku mengadu, meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Mengat akan memakan mereka. Pembacaan dari Matius pasal 26. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot.
kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apakah yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini yang diambil yaitu mempertajam pendengaran akan Allah. Mempertajam pendengaran akan firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murid dilatih untuk senantiasa mendengar akan suara sang guru. Murid diajar supaya dengan pendengaran apa yang diajarkan oleh sang guru, apa yang disampaikan oleh sang guru akan ditaati, oleh karena seorang guru atau seorang murid yang taat akan selalu mendengarkan ajaran daripada guru sebagai mentor dia di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harapan daripada seorang guru adalah bagaimana supaya muridnya lebih baik. Ketika murid itu taat, ketika murid itu dapat menangkap apa maksud daripada sang guru, maka itulah keberhasilan daripada sang guru. Ketika muridnya itu bisa taat, setia, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, maka itulah satu kunci tanda keberhasilan daripada sang murid. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi di tengah-tengah bangsa di mana Yesaya dipanggil untuk menyatakan akan kebenaran firman Tuhan kepada umat Tuhan pada saat itu, di mana bangsa Israel adalah bangsa yang berada di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang sangat berat. Tetapi Yesaya dipanggil untuk memberikan kekuatan. Yesaya dipanggil untuk bernubuat agar menyampaikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan kepada umat Tuhan yang berada di tengah-tengah pergumulan di penguaman. Yesaya dipanggil untuk menyatakan akan suara sang guru. Suara sang guru itu adalah suara kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah kepada Yesaya untuk diteruskan kepada umat Tuhan. Dan itu merupakan suatu nubuat tentang bagaimana sang Mesias yang akan datang sebagai seorang yang sungguh mentaati akan kebenaran suara Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat hamba Tuhan daripada Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9 adalah suatu bagaimana Allah mempersiapkan sang hamba agar menjalankan tugas mesianis. Salah satunya adalah agar hamba belajar untuk mendengarkan akan suara Tuhan. Mendengar seperti seorang murid dalam ayat 4, yakni mendengar pengajaran sang guru, termasuk di tengah-tengah keluh kesah umat yang menderita akibat dosa yang membelenggu dirinya. Tujuan mendengar adalah agar sang hamba dapat berkata-kata bahwa benar, sehingga umat dapat terhibur,
umat dapat dikuatkan, umat merasakan akan kelegaan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 4 bagaimana Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang-orang yang lebih lesu. Bagaimana Yesaya dipanggil dengan tujuan agar mereka atau Yesaya dapat memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan memberikan kelegaan kepada umat Tuhan yang berada di tengah-tengah letih lesu oleh karena tekanan di Babel pada saat itu. Itulah panggilan daripada Yesaya. Kesetiaan dalam mendengar merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan proses. Yesaya dalam ayat 5 dikatakan bahwa ia menjelaskan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ia seperti mendengar merupakan sesuatu hal yang sangat biasa. Tetapi itu berarti bahwa mendengar biasa menjadi sesuatu pekerjaan yang sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak gampang untuk mendengar orang lain. Ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika dia berbicara, lalu kita tidak memberikan tanggapan seolah-olah seperti kita tidak mendengarkan, maka orang itu akan menjadi kesal, orang itu akan menjadi marah, orang itu akan menjadi merasa tidak dihargai ketika kita tidak mendengarkan akan apa yang dia mau sampaikan kepada kita. Yesaya pun dipanggil untuk senantiasa setiap pagi untuk mempertajam pendengaran. Pendengaran yang dimaksud adalah pendengaran suara Allah kepadanya untuk disampaikan kepada umat Tuhan apa yang akan mereka atau apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya sebagai suatu tanda penghiburan, suatu tanda teguran atau suatu tanda kekuatan kepada mereka di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 5 dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Itu berarti bahwa mendengar biasa saja menjadi suatu pekerjaan yang sulit bagi banyak orang dan bahkan membosankan karena pengajaran yang didengar seringkali berulang-ulang. Itu sebabnya mendengar membutuhkan komitmen, membutuhkan ketaatan yang tulus kepada Sang Guru. Murid-murid yang ada di sekolah seringkali diulang-ulang baru mereka bisa mengerti. Dan itu merupakan suatu pekerjaan yang membosankan. Murid-murid tidak semua mau mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Guru. Tetapi Sang Guru dan murid yang baik akan terus-menerus mempertajam pendengarannya, supaya apa maksud dan tujuan daripada Sang Guru itu dia akan bisa menangkap sehingga bisa untuk melakukan apa yang didengarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar tidak sekedar melewat telinga yang satu kemudian tembus ke telinga yang lain. Namun setelah mendengar harus setiap hari atau kita siap untuk melakukan. Siap untuk melakukan seperti perintah Tuhan Sang Guru, di mana Yesus bersama dengan muridnya selalu setia untuk mengajar agar sang murid tetap mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Guru yang telah mereka setiap saat dipertajam pendengaran mereka supaya semakin paham apa maksud dan tujuan guru mereka melatih atau dilatih di dalam mempertajam pendengaran mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus sebagai guru yang agung senantiasa siap memberitakan kebenaran yang biasa seringkali walaupun seringkali ditolak. Seperti Yesaya, walaupun dia terus-menerus memperdengarkan akan suara Sang Guru kepada orang banyak, tetapi seringkali juga ditolak.
Seperti di dalam pembacaan kita di dalam Matius pasal 26 tadi. Bagaimana kita melihat Yudas sebagai seorang murid sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan sang guru, mendengarkan suara guru, melihat pekerjaan guru, mereka bersama-sama tidur, bahkan mereka bersama-sama berjalan, mereka bersama-sama makan, dan mereka melihat Yudas melihat guru mengajar orang banyak, melatih murid-murid, mempertajam pendengaran mereka. Tetapi Yudas tetap tidak pernah menangkap apa maksud daripada sang guru. Pendengaran daripada Yudas berbeda dengan murid-murid yang lain. Sekalipun Yesus tidak pernah membeda-bedakan mereka untuk menyampaikan akan pengajaran kepada mereka. Karena 12 rasul ini, 12 murid ini, murid inti, tidak dibedakan di mana Yudas, di mana Petrus, di mana Yohanes. Bahkan Yudas diberikan kepercayaan sebagai seorang bendahara. Itu berarti kepercayaan daripada Yesus, dan dia adalah murid, salah satu murid terbaik, dipilih oleh Yesus menjadi seorang murid yang sungguh untuk mendampingi sang guru. Sekalipun demikian tidak membuat Yudas mempertajam pendengarannya. Bukti daripada ketidaktajaman pendengaran daripada Yudas itu adalah ketika Yesus di menit-menit terakhir atau di waktu-waktu terakhir, justru Yudas pergi kepada imam-imam besar. Untuk apa? Yudas justru menjadi seorang yang menjual sang guru demi 30 keping perak. Demi 30 keping perak, Yudas tertutup telinganya terhadap pendengaran yang selama ini 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan sang guru, bersama-sama dengan murid-murid yang lain, melihat kuasa Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, dan melihat dan mendengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, termasuk Yudas. Tetapi pendengaran Yudas tetap tidak pernah tinggal sampai masuk ke dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya pendengaran itu untuk mendengar suara Tuhan merupakan sesuatu pekerjaan yang terus-menerus harus diproses dalam kehidupan kita, sampai pendengaran itu bisa timbul iman di dalam kehidupan kita untuk percaya kepada Tuhan. Dekat dengan Yesus tidak menjadi mutlak bisa mempertajam pendengaran. Buktinya Yudas di sini tidur bersama Yesus, naik perahu bersama Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, dan melihat, mendengar apa yang Yesus ajarkan. Tetapi pendengaran Yudas tetap terhalang oleh dunia, terhalang oleh kehendak dirinya sendiri, dan terhalang oleh maksud-maksud di luar daripada rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti saya yang senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan untuk senantiasa tetap dikuatkan untuk mempertajam pendengarannya, agar pendengaran yang didengar dari suara Tuhan itu terus-menerus menjadi sesuatu bagian dalam kehidupannya, untuk membuahkan sesuatu hasil, menjadi penghiburan dan kekuatan bagi umat Tuhan yang ada di pembuangan di Babel pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa fungsi pendengaran kita terhadap firman Tuhan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membaca, melakukan, dan mendengarkan akan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan mendengarkan suara Tuhan. Itu merupakan suatu hal, karena itu menjadi suatu modal untuk mendengar firman Tuhan, agar masuk dalam hati kita untuk menjadi bagian daripada pembentukan dan membuat
mengarahkan hidup kita kepada panggilan kita di dalam Kristus, supaya kita semakin mendengar suara Tuhan setiap saat dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita masuk dalam minggu-minggu sengsara, di mana Yesus sebagai hamba Tuhan juga dipanggil untuk mendengar suara Bapa di surga. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang dihadapi, di mana Yesus tahu siapa yang mengkhianati, baik Yudas maupun Petrus, kematian, caci maki, bahkan penderitaan yang akan dialami dalam minggu-minggu sengsara ini, menunjukkan tentang bagaimana Yesus mendengar suara Bapa di surga untuk tetap memilih salib atau menolak salib itu. Tetapi suara Bapa adalah suara yang keras di dalam diri Yesus, sehingga ketika suara Bapa itu, Yesus putuskan, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Oleh karena suara Yesus itu, suara Bapa itu, Yesus tetap taat untuk menjalani sekalipun tidak adil pengadilan yang harus dihadapinya. Olok-olok penderitaan, mahkota duri, bahkan salib yang berat yang harus dia pikul, merupakan suatu penderitaan dan penghinaan yang harus dipikul dan harus ditanggung oleh Yesus. Tetapi karena suara Bapa untuk terus menjalani itu demi keselamatan umat manusia, maka suara Bapa itu tetap dilakukan oleh Yesus sebagai seorang hamba Tuhan yang setia. Pendengaran yang sungguh memberikan kekuatan kepada Yesus. Dunia seringkali menolak suara Tuhan. Dunia menolak suara Allah. Bahkan Yesus dituduh sebagai penyesat ketika ia memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, anak Allah, memperkenalkan suara Bapa kepada umat manusia, tetapi tidak didengar oleh umat manusia. Orang Yahudi, orang Farisi menolak akan suara Tuhan. Karena itu ia tetap menjalani jalan salib. Dia harus diperhadapkan kepada penguasa dunia untuk membungkamkan dan untuk menyuarakan suara kebenaran, agar perjuangan Yesus lewat suara Tuhan yang terus bergema dalam kehidupannya tetap memilih jalan salib ke bukit Kalvari itu, agar dosa manusia yang satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh manusia melalui jalan salib itu, Yesus tetap menjalaninya dan menerimanya, supaya manusia dapat memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pentingnya pendengaran akan suara Tuhan adalah suatu pekerjaan yang amat sulit bagi orang yang tidak konsisten di tengah-tengah tugas yang dipercayakan kepadanya. Namun barang siapa yang setia mendengar suara Tuhan dengan telinga dan hati, pasti ia akan berkata-kata dengan benar dan senantiasa akan tetap setia kepada apa yang disuarakan Allah kepadanya untuk dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Dia akan terus mempertajam pendengarannya kepada Tuhan lewat firman-Nya, agar dia tidak bisa tersesat seperti Kristus yang terus mempertajam pendengarannya terhadap suara Bapa, agar dia menjalani jalan salib itu, dan dia diberikan hikmat dan bijaksana bahwa misi Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk melaksanakan suara Bapa. Ketaatan akan perintah sebagai suatu tanda ketaatan terhadap pendengaran akan suara Tuhan membalikkan
seperti tidak mudah untuk membalikkan telapak tangan. Karena di balik ketaatan dibutuhkan komitmen dan kesetiaan untuk belajar sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Namun di dalam realitas hidup kita sehari-hari, manusia seringkali ingin berjalan sesuai dengan suara hati sendiri, bukan suara Tuhan atau kehendak-Nya. Hal ini yang seringkali menyesatkan kita, yang membuat kita salah di dalam mengambil keputusan dan salah di dalam mengambil langkah, karena kita selalu mendengar suara dunia ini daripada suara Tuhan. Apa yang dialami dan dirasakan oleh Yudas, bukan telinganya dipertajam oleh suara Tuhan, tetapi dia terus dipertajam oleh suara dunia, sehingga dia pun memilih untuk menjauh daripada Tuhan, karena dia lebih memilih suara daripada dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus tidak lagi menjadi suatu fokus ketika kita mendengarkan suara dunia ini. Suara Allah adalah suara membuat kita berfokus kepada Allah, membuat kita berfokus kepada Kristus sebagai pemimpin, sebagaimana dia tetap berfokus kepada suara Bapa, sehingga dia walaupun sulit, walaupun berada di tengah-tengah penderitaan, walaupun berada di tengah kesusahan, tetapi dia tidak pernah mundur dan dia tidak pernah menoleh ke belakang untuk mengatakan dan menyerah, tetapi dia tetap mengikuti suara Tuhan untuk mengambil langkah, karena itu adalah suara yang terbaik dari Tuhan, walaupun menjadi celah di tengah-tengah manusia, walaupun di tengah-tengah manusia merupakan sesuatu hal yang tidak populer, tetapi dia tetap memilih karena itu suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah setiap keputusan-keputusan yang seringkali kita harus ambil untuk kita taati, di dalam ketaatan tersebut pergumulan yang seringkali membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Manakah suara Tuhan atau manakah suara dunia ini? Itulah sebabnya betapa pentingnya kita mempertajam pendengaran kita terhadap suara Tuhan, agar kita tidak salah di dalam mengambil keputusan dan diberikan hikmat bijaksana untuk melakukan apa yang terbaik, seperti Yesus yang memilih suara Tuhan, bukan seperti Yudas yang memilih jalan dunia ini, walaupun itu merupakan sesuatu hal yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus memilih suara Tuhan, dia berkata, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, namun bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Terlihat pergumulan sang hamba yang taat kepada bapaknya, namun diyakini bahwa Tuhan menolong dia. Seperti Yesaya di dalam pasal 50 ayat 9 tadi, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan kepada aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan ngengat akan memakan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, ketika suara Tuhan terus bergema dan suara Tuhan menjadi suatu suara Tuhan yang harus kita taati, maka tidak akan menjadi persoalan, karena suara dunia ini akan dengar, tetapi suara Tuhan bersifat kekal, yang akan memberikan pertolongan pada saatnya di tengah-tengah pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan adalah bagian daripada kondisi hidup yang pasti akan dialami oleh setiap manusia di dunia ini.
Namun tidak semua orang sama dalam bersikap dalam menghadapi problem hidup. Seperti apa yang kita alami pada saat ini menghadapi cobaan bahkan COVID, Corona, yang sedang merajalela di tengah-tengah dunia ini menjadi sesuatu persoalan, membuat kita bertanya, suara siapakah yang harus kita taati? Suara Tuhan atau suara dunia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, taat kepada Allah atau taat kepada dunia? Tuhan memberikan kita hikmat dan bijaksana, dan itulah suara Tuhan bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa berserah pada Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan banyak orang, tetapi kita percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan, ada campur tangan Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Yesaya, seperti apa yang dialami oleh Paulus, seperti apa yang dialami oleh Yesus sendiri ketika dia berada di tengah-tengah kesusahan, penderitaan dan pergumulan, tetapi tangan Tuhan dia, dan dia tetap memberikan kekuatan walaupun dia harus menderita, bahkan dia harus mati oleh karena pergumulan itu, tetapi tidak menjadi sesuatu hal yang menakutkan atau membuat dia menyerah, tetapi dia tetap berjalan oleh karena suara Allah itu adalah suara kehidupan yang memberikan dia kekuatan dan memberikan pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang demikian atau orang yang taat kepada suara kehendak Tuhan, namun kita akan tetap beriman kepada Kristus, akan berfokus dan memfokuskan diri kita kepada panggilan Allah, agar gereja kita atau suara Tuhan sebagai gembala yang agung menjadi penolong bagi kita untuk mengubah air mata yang pahit, duka yang dalam menjadi air yang penuh sukacita, air kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu, ia akan tetap konsisten. Orang yang selalu mendengar suara Tuhan akan tetap konsisten kepada panggilan Tuhan untuk setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa biarlah Tuhan terus mempertajam pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu, agar kami tetap setia mengikuti apa kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis Nyawaku Diberikan. Kita menutup ibadah kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 194, Nyawaku Diberikan, ayat 1 saja. Kau
menyertai memberkati kami sekalian saat ini, besok, sampai